Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin Syarh Riyadhis Shalihin. Pasal berikutnya tentang disunnahkan memberi kabar gembira dan mengucapkan atau memberi ucapan selamat kepada saudaranya sesama muslim. Islam agama yang mengajarkan tentang basyir wan nadhir, memberitahukan tentang kabar gembira dan juga menjelaskan tentang ancaman. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai manusia, melainkan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Imam Ahmad menjelaskan bahwa makna sebagai rahmat bagi seluruh alam yakni memberikan kabar gembira apa yang patut diberikan kepada mereka berupa kabar gembira, dan menjelaskan tentang ancaman apa yang patut mereka diancam dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an ayat yang berisi tentang kabar gembira dan juga tentang ancaman. Anjuran memberikan kabar gembira Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18, "Fabashshir ibadi." Maka sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mereka mendengarkan perkataan yang baik lalu mengikuti mereka apa yang paling baik di antaranya, yakni mereka yang mendengarkan Al-Quran lalu mereka berusaha mengikuti isi Al-Quranul Karim. Jelas dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kaum muslimin menyampaikan apa yang datang dari Allah, yang pada asalnya setiap yang datang dari Allah adalah kabar gembira. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Rabb mereka memberikan kepada mereka kabar gembira dengan rahmat yang datang darinya, waridwanin, dan keredaan yang datang darinya, wa jannatil lahum, dan surga bagi mereka, fiha na'imun muqim, mereka tinggal di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan kesenangan, yakni kekal selamanya. Allah pun memberitakan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyedihkan hati orang-orang yang beriman, sehingga Allah mengatakan yubashshiruhum rabbuhum birahmatih. Allah Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmatnya, yakni rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan firman Allah, yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Pada hari itu wajah manusia ada yang berseri-seri dan wajah manusia ada yang mereka dalam keadaan bersedih. Yauma tabyaddul wujuh al-mu'minun al-muttaqun, orang yang beriman dan mereka bertakwa. Mereka lah orang-orang yang Allah mengatakan wa abshiru bil jannah, kabar gembira bagi kalian tentang surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian.
Allah juga menyebutkan dalam surah As-Saffat ayat 101, fabasyarnahu bigulamin halim. Ternyata kabar gembira itu bukan hanya tentang surga. Apa saja yang menyejukkan hati manusia termasuk kabar gembira. Allah pernah mengatakan, fabasyarnahu bigulamin adim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. yakni Ibrahim diberikan kabar gembira oleh Allah tentang lahirnya Ismail. Di sini ada khilaf para ulama, apakah yang dimaksud di sini adalah Ismail, apakah yang dimaksud di sini putra yang lainnya, yakni apa? Ishak. Tapi pendapat yang kuat yaitu Ismail. Karena ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang lainnya. Ketika ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim setelah kabar gembira itu untuk menyembelih anak yang dikabarkan baginya sebuah kabar gembira itu, maka tidaklah yang diperintahkan disembelih itu melainkan Nabi Ismail. Jadi yang rajih ayat ini, ayat As-Saffat ayat 101 ini yang benar adalah Ismail, bukan Ishak. Wallahu taala alam bishawab. Demikian pula hadis-hadis Nabi menerangkan tentang anjuran tentang kabar gembira, di antaranya an Abi Ibrahim, dari sahabat yang bernama Abu Ibrahim, wa yuqalu Abu Muhammad. Mereka juga mereka manusia, ada yang menyebutnya Abu Muhammad. Wa yuqalu Abu Muawiyah, ada pula yang menyebutnya Abu Muawiyah. Abdullah bin Abi Aufa, dia adalah Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira untuk Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, bi baitin fil jannati min qasabin, Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga terbuat dari mutiara, la sakhaba fihi, tidak ada di dalam rumah itu kegaduhan, wala nasaba, dan juga tidak ada kelelahan. Di sini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada beberapa faedah. Faedah pertama, disyariatkannya kaum muslimin memberi kunyah untuk dirinya, atau memanggil manusia dengan kunyahnya. Kunyah itu panggilan yang diawali dengan abu atau ummu atau ibnu. Ini kunyah. Maka boleh kita memanggil Abu Abdullah walaupun dia belum punya anak. Dan kunyah tidak mesti dinisbatkan kepada anak lelakinya. Bila anaknya wanita maka dia boleh, misalnya Maryam maka Abu Maryam. Bahkan kunyah bisa dinisbatkan kepada apa yang menjadi ciri khasnya. Seperti Abu Hurairah, beliau punya kebiasaan ke masjid membawa kucing. Setiap beliau mau sholat, kucingnya diletakkan di atas pohon. Selesai sholat beliau kantongi lagi. Maka beliau dipanggil oleh para sahabat dengan panggilan Abu Hurairah. Wallahu alam bishawab. Ada pula seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Ketika para sahabat menimba air, maka Abu Bakrah ini membuat inisiatif membuat sebuah katrol. Lalu manusia menarik dari sumur itu dengan katrol itu. Sejak saat itu dipanggil dengan Abu Bakrah. Bapaknya apa namanya itu? Kerkan, bapaknya katrol gitu. Maka ini boleh, disunahkan, disyariatkan. Maka antum usahakan memiliki panggilan seperti ini. Adapun wanita sama. Aisyah ketika melihat para wanita-wanita muslimah pada masa Nabi dipanggil dengan panggilan ummu, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa bikunyati?" Bagaimana dengan kunyahku? Karena Aisyah belum punya anak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anti ummu Abdillah." Kamu adalah ummu Abdillah. Maka kunyahnya Aisyah itu Ummu Abdillah. Walaupun beliau tidak memiliki anak. Dan ini tepat karena memang Aisyah itu ibunya kaum mukminin dan orang beriman itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang kedua, apabila rahimani wa rahimakumullah, bahwa beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira kepada Khadijah. Khadijah adalah istri Nabi yang paling dicintai. Dalam riwayat Imam Bukhari
Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara an Khadijah kull amrin bal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inni yatadzakkaru anha. Khadijah itu selalu Rasulullah itu selalu menyebut-nyebut Khadijah dalam apa saja yang dilakukan oleh beliau. Suatu ketika beliau di sisiku tetap menyebut-nyebut Khadijah. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzakarta an imra'atin matat. Kamu sudah menceritakan wanita yang sudah meninggal dunia. Enggak ada. Dalam riwayat yang lain, imra'atan kabiratan faqad mata. Orang yang sudah meninggal dunia semasa hidupnya dia juga sudah tua, kenapa masih diceritakan juga? Maka Nabi marah ketika itu. Mendengar ucapan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau suaranya diangkat lalu berkata, adapun Khadijah, wanita yang menemaniku ketika banyak manusia meninggalkanku, yakni awal-awal dakwah, wanita yang menyerahkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah ketika manusia tidak memperhatikanku. Dan adapun Khadijah, ini yang ketiga yang membuat istri Nabi terdiam. Dan adapun Khadijah, Allah karuniakan anak-anak darinya dengan izinnya, dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keturunan Nabi dari Khadijah. Jadi Nabi tidak punya keturunan kecuali dari Khadijah, dari istri ya. Adapun dari budak, Nabi punya keturunan dari siapa? Maria al-Qibtiyah. Dari istri-istrinya yang tidak. Ini menunjukkan bahwa Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kemudian adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi jika kita ditanya, siapa wanita yang paling utama? Siapakah wanita muslimah yang paling utama? Sebagian ulama menyebutkan Khadijah berdasarkan hadis yang kita sebutkan ini. Nabi disebutkan oleh Ibnu Abi Aufa tadi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah tentang surga. Pendapat yang kedua mengatakan kalau itu seluruh istri Nabi masuk surga, bukan hanya Khadijah. Tapi disebutkan keistimewaannya bi baitin fil jannah. Khadijah ini dibangunkan sebuah rumah di dalam surga dengan lafaz yang dengan tegas. Pendapat yang kedua mengatakan bukan hanya Khadijah kalau begitu, istrinya Fir'aun dibangunkan di rumah di surga. Yang bernama siapa? Asia. Dalam surah At-Tahrim Allah mengatakan, "Daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibnini indaka baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Berarti Asia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Kalau begitu bukan itu yang menjadi sebabnya. Maka pendapat yang kedua mengatakan yang paling utama adalah Aisyah, kata mereka. Alasan mereka karena sesungguhnya Rasulullah SAW sepanjang hidupnya setiap melakukan sebuah safar tidak pernah Nabi pulang ke sebuah rumah di antara rumah-rumah Nabi yang ada, melainkan ke rumah Aisyah. Dan sebagai buktinya Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan kullu anbiya'in wa fi riwayah ma min nabiyyin yamutu illa dufina fi makanil ladzi ahabbu ilaih. Tidak satu nabi pun yang meninggal dunia melainkan dia dimakamkan di tempat yang paling dia sukai. Tempat yang paling disukai adalah rumah Aisyah. Maka pendapat yang kedua mengatakan Aisyah. Tetapi pendapat yang ketiga lah pendapat yang lebih kuat, yang menyebutkan bahwa wanita yang paling utama adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan memang ini pendapat yang rajih, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa pemimpin wanita surga adalah Fatimah. Pemimpin wanita surga adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka wallahu alam yang rajih, wanita yang paling mulia adalah Fatimah, istri yang paling dicintai adalah Khadijah. Setelah itu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi catatan, Aisyah punya keutamaan, istri yang paling cerdas. Bahkan sebagian ulama mengatakan istri yang paling cantik di antara seluruh istri-istri Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat Imam Ahmad, kama qala alaihi salatu wassalam, faman arada ay yanzura nisa ka hurun in minal jannah fanzur ila Ummi Ruman. Barang siapa yang kepingin melihat wanita dunia yang mirip dengan bidadari surga, lihatlah Ummu Ruman. Ummu Ruman itu maksudnya siapa? Ibunya Aisyah.
Dan kita mengetahui Nabi mengatakan al-irqu dassas. Irqun itu menurun. Irq itu artinya sesuatu yang ada pada diri seseorang, dia akan menurun kepada keturunannya. Sehingga kamilah rahimani wa rahimakumullah, seluruh istri Nabi itu bisa cemburu kepada Aisyah, kecuali satu istri. Siapa namanya? Ada satu istri yang tidak pernah cemburu kepada Aisyah. Siapa? Bahkan malam-malamnya diserahkan kepada Aisyah. Siapa? Saudah. Wadah? Naam, kadzalik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naam, ini faedah tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian faedah yang berikutnya, ketika Nabi menyebutkan basyara Khadijah radhiyallahu taala bi baitin fil jannati min qasabin. Nabi memberikan kabar gembira kepada Khadijah tentang sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari mutiara. Ini keistimewaan Khadijah. Hanya 2 wanita yang disebutkan dalam syariat bahwa mereka masih hidup di dunia telah dibangunkan untuk mereka rumah di surga. Yang pertama adalah Asia, ayatnya sudah kita sebutkan dalam surat Tahrim, dan yang kedua adalah Khadijah, ayat telah kita sebutkan ini. Secara ta'yin, adapun secara umum Nabi menyebutkan tentang wanita-wanita yang salihah. Seperti wanita-wanita yang Nabi mengatakan idza salatil mar'atu khamsa, bila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktunya, wa shamat sahra, berpuasa di bulan Ramadannya, wa ta'at ba'laha, dia mentaati suaminya, dalam riwayat yang lainnya wa sabarat bi ada'i zaujiha, sabar dengan kejelekan akhlak suaminya. Qilalah, dikatakan kepada dirinya yaumul qiyamah, di hari kiamat, udkhulil jannah min abwabi syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Dalam riwayat yang lainnya ada tambahan, baginya rumah di surga, batu-batanya terbuat dari emas, atapnya terbuat dari mutiara. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi secara umum, tapi secara ta'yin disebutkan namanya hanya 2, yaitu Asia dan Khadijah, wanita ahli surga yang dibangunkan rumah di surga untuknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun dari kalangan lelaki, Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ketika ada Nabi mengatakan saya khruju akhiru ummati minan nar, akan keluar akhir dari umatku itu seorang lelaki yang tubuhnya hitam karena dibakar api neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu Allah memerintahkannya mandi di sebuah sumur surga. Maka Allah berkatanya, udkhuli jannati ya ibadi, hambaku masuklah surgaku. Fadakhalal jannah, dia masuk surga, fawajadal jannatal maliyah, dia menjumpai surga penuh, dia keluar lagi. Lalu Allah berkata, masuklah surga wahai hambaku. Kata hambanya, wahai Rabbku yang maha perkasa lagi maha mulia, atas tahziuni, apa kamu mencela aku, mengejek aku? Jannatuka maliyah, surgamu sudah penuh. Kata Allah, masuklah surgaku. Ia pun masuk ke dalam surga, fawajada al jannata ardus samawati wal ard, luasnya seluas dan bumi. Lalu dia melihat sebuah pohon, maka pohon itu naungannya sepanjang perjalanan 500 tahun. Ia berkata, wahai Rabbku, bolehkah pohon itu untukku? Maka Allah berkata, seandainya diberikan kepadamu, apakah kamu merasa cukup? Cukup, wahai Rabbku. Tatkala lelaki ini menikmati pohon itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, kutufuha daniyah, buah-buahannya itu akan turun dengan sendiri kalau dia menginginkannya. Maka Allah tampakkan sebuah rumah di surga. Maka laki-laki itu berkata, bolehkah rumah itu untukku wahai Allah, wahai Rabbku? Bolehkah rumah itu untukku wahai Rabbku? Maka Rabbnya mengatakan, jika rumah itu untukmu, cukupkah dia bagimu? Maka dia mengatakan, cukup bagiku. Ini menunjukkan bahwa laki-laki juga ada yang dibangunkan rumah di surga. Secara umum, maka di surga itu ada sebuah rumah. Dalam riwayat Imam Bukhari, nabinu minadz dzahab, batu-batunya terbuat dari emas. Dalam riwayat yang lain, tembus pandang. Yara man kana fi dakhilihi, orang yang ada di dalamnya bisa melihat keluar, orang yang ada di luar bisa melihat ke dalam. Wallahu a'lam. Emas yang bagaimana, Bapak? Tidak bisa dipikirkan oleh akal kita, otak kita. Nabi mengatakan, mala ainan ra'at wala udhun sami'at wala yudrikul qalbu ahadin qad. Tidak pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak bisa hati seorang pun membayangkan keindahannya. Hanya terbayang yang sedikit saja. Tentang surga misalnya ada rumahnya, cuman bisa membayangkan rumah saja, belum bisa membayangkan bagaimana indahnya ke rumah itu.
Wallahu taala a'lam bishawab. Ini kabar gembira buat Khadijah. Faedah yang berikutnya bahwa memberikan kabar gembira tentang perkara yang terjadi di yaumil qiyamah ini perkara yang gaib. Dan tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. La ya'rifu mafatihal ghaibi fis samawati, mafatihal ghaibi fis samawati wal ardi illa Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui kunci kegaiban di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak. Maka berita tentang fulan surga, fulan neraka itu haknya Allah taala. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang disampaikan kepada Allah, disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita mengatakan fulan ahli surga, alan ahli surga, fulan ahli neraka, alan ahli neraka, kecuali yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Tentang Abu Lahab dan istrinya ahli surga, Allah telah menyebutkan tabbat yada abi labi wa tab, sampai kalimat wa imra'atuhu hammalatul khatab. Jelas ini menunjukkan bahwa mereka ahli neraka. Tentang ahli surga kita mengatakan Asy ahli surga, maka dalilnya jelas. Khadijah ahli surga sudah kita sebutkan dalilnya. Tentang fulan di akhir zaman ini dia meninggal dunia lalu kita katakan dia ahli surga. Lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika menjumpai seorang anak lelaki Ansar yang meninggal dunia, maka Aisyah berkata, tuba lihadas sabi, anak kecil ini bahagia sekali, dia tidak berjumpa dengan maksiat dan maksiat tidak menyentuhnya. Seolah-olah Aisyah mengatakan dia pasti surga. Tapi Nabi mengatakan, ya Aisyatu inna lillahi jannatun wa narun walil jannati ahluha walin nari ahluha. Wa fi riwayah wa khalaqallahu ta'ala lil jannati ahluha walin nari ahluha. Allah punya surga dan Allah punya neraka. Allah ciptakan siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal menjadi penghuni neraka. Maksudnya ini bukan perkara yang menjadi hakmu untuk mengatakan fulan ahli surga, fulan ahli neraka, bukan. Bisa jadi kita menganggap dia itu ahli surga, ternyata dia ahli neraka, naudzubillah min dzalik. Begitu pula kebalikannya. Bukankah hadis Muslim menyebutkan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dira' fa yasbiqu ahlul kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sungguh ada seorang di antara kalian, dan seorang lelaki beramal dengan amal ahli surga seolah-olah tidak ada jaraknya antara surga dengan antara dia dengan surga kecuali satu jengkal. Ketetapan Allah mendahuluinya, dia beramal dengan amal ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Ini haknya Allah tabaraka wa taala. Kesalahan kita pada hari ini, kadang kita memastikan si fulan ahli surga. Orang meninggal kita mengatakan almarhum. Kalau dalam bahasa Arab almarhum itu maka maknanya pasti dirahmati dan tidak mungkin dia disiksa dalam neraka. Kalau almarhum dalam bahasa Indonesia artinya orang mati kan itu. Maka dilihat ini, kembalikan ada makna yang mana ini. Kalau maknanya orang mati selesai perkara. Tapi kalau perkaranya adalah yang dirahmati, berapa banyak orang mengatakan orang kafir mati dikatakan almarhum. Kapan dia dirahmati orang kafir? Ini keliru. Atau sering kita menyebutkan asyahid. Dan kita mengetahui orang syahid itu pasti masuk surga. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa orang yang mati syahid itu ruhnya langsung ke surga. Di dalam tembolak burung yang berwarna hijau terbang dari ujung surga ke ujung surga yang lainnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, saudara kaum muslimin rahimanillah, kita boleh mengatakan orang syahid masuk surga, benar. Lalu ada orang meninggal di medan perang, kita mengatakan semoga Allah memberinya pahala syahid. Ini benar. Tapi kalau kita mengatakan dengan pasti dia syahid, terjadi dalam peperangan, di antara peperangan yang terjadi di masa Rasulullah SAW, para sahabat melihat seorang lelaki yang berperang seperti singa yang tidak mengenal takut. Diceritakan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Kaget para sahabat. Para sahabat terkaget-kaget, orang ini di dalam neraka. Diikuti oleh Abdullah ibnu Umar. Ternyata orang itu tidak sanggup menahan luka-lukanya. Dia tancapkan tombak yang lain pedangnya, lalu dia menjatuhkan dirinya ke pedang itu. Bunuh diri di medan perang. Maka Nabi mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Berarti ini memang haknya Allah. Dan demikian pula diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hanya bisa berkata ketika ada seorang mukmin yang meninggal dunia, kita mengatakan rahimahullah, ghafarallahu lah. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Wallahu taala alam bisawab.
Kemudian alhamdulillah rahimanillah. Faedah yang berikutnya di sini menjelaskan tentang fil jannati min qasabin. Baitin fil jannati min qasabin. Sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari mutiara. Sudah kita jelaskan tadi. Ma'la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yudriku qalbu ahadin qad. Belum pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, hati seorang pun belum pernah bisa mampu memikirkan keindahannya. Maka ada dalam surga itu nama-nama yang sama dengan nama-nama yang ada di dunia. Di dunia ada qasab, mutiara, ada al-lu'lu', ada al-marjan. Di surga juga ada al-lu'lu' dan juga al-marjan, ada. Tapi nama yang sama tidak menunjukkan hakikat yang serupa. Saya ulangi, nama yang sama tidak menunjukkan hakikat yang serupa. Maka kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini perkara yang sifatnya makhluk dengan makhluk. Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa memikirkan tentang dunia, keindahannya, dia akan menjumpai dunia itu lebih rendah dari yang apa yang ia fikirkan. Dan barang siapa yang memikirkan keindahan surga, jika Allah takdirkan ia masuk surga, dia akan menjumpai surga jauh lebih tinggi dari apa yang dia fikirkan. Itu baru perkara makhluk dengan makhluk. Maka kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bila kita telah membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat Allah Ta'ala yang terkadang namanya sama dengan nama manusia, sifatnya itu tidak menunjukkan hakikat yang serupa. Di surga ada permata, di dunia ada permata. Itu saja nggak sama permata dunia dengan permata surga. Bila Allah mengatakan Allah punya tangan dan manusia juga punya tangan, maka kita harus mengetahui tidak mungkin sama tangannya Allah dengan tangan manusia itu. Ini faedah yang mesti diketahui, karena sebagian orang menolak Allah punya tangan, menolak Allah punya wajah dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian la sakhaba fihi wala nasaba. Rumah itu tidak ada kegaduhan di dalamnya, tidak pula ada kelelahan. Kita katakan hafizah rahimanillah, ini menjelaskan kepada kita rumahnya Khadijah itu rumah yang tenang, rumah yang mendatangkan sakinah. Dan bukan hanya rumah Khadijah, seluruh isi surga itu menenangkan jiwa. Tidak ada kebencian dan kedengkian di sana. Ketika Nabi SAW menyebutkan li ahlil jannati, bagi seorang ahli surga itu, lahu, baginya khurun in. Dalam riwayat yang lainnya, isnata minan nisa'il jannah, dua wanita ahli surga, maksudnya bidadari. Dalam riwayat yang lainnya, fa kullu yaumin minhum ya'ti imra'atahu mi'ata marrah. Setiap lelaki surga itu bisa mendatangi istrinya di dalam surga itu 100 kali. Wala nasab, tidak merasakan kelelahan sama sekali. Ketika itu Aisyah bertanya, apakah di surga itu wanita seperti di dunia? Maka Nabi mengatakan tidak. Faqad rufi'a min qulubihinna, telah diangkat dari hati-hati mereka itu al-ghil, kedengkian, kecemburuan, itu sudah enggak ada. Kecemburuan di surga tidak ada, kedengkian di surga tidak ada, kemarahan di surga tidak ada. Maka sebab itu faedahnya apa? Allah angkat nasabah, kelelahan. Lelah itu diangkat karena Allah telah mengangkat kedengkian, kebencian, kemarahan diangkat. Seolah-olah Nabi memberikan isyarat kepada kita, penyebab manusia gampang lelah, penyebab manusia itu gampang apa? Capek. Itu 3 perkara tadi ini. Apa itu alhamdulillah? Dengki, kemudian apa? Benci atau kemarahan. 3 perkara ini, atau kecemburuan. Nah, alhamdulillah rahimanillah, ini kehidupan surga. Kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang yang memasukinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan ucapan-ucapan ahli surga itu Masya Allah tidak lain kecuali apa? Salam, ucapan kesejahteraan. Tidak ada kalimat-kalimat yang keluar dari ahli surga itu kecuali ucapan yang baik. Di dalam riwayat Imam Bukhari,
ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya di surga sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang yang bertakwa itu mafaza. Apa mafaza itu, ikhwan? Di Quran sering diterjemahkan mafaza itu, terjemahnya sering diterjemahkan apa? Kemenangan. Nah, Nabi mengatakan dari Abdullah ibn Abbas bahwa mafaza itu adalah padang yang luas. Jadi surga yang dimasuk oleh seseorang itu padang yang luas. Fanabatat fiha, akan tumbuh di dalam surga itu tumbuh-tumbuhan, pohon misalnya asy-syajarah, kemudian rumput-rumputan. Kalimatul la ilaha illallah, penyebabnya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi ahli surga itu bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, tumbuhlah pohon-pohonnya. Pohon surga itu dari kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat zikir. Ketika mereka memasuki surga itu mereka bertasbih memuji Allah Ta'ala. Tumbuhlah pohonnya, tumbuhlah rumput-rumputannya, keluar buah-buahnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada perkataan yang jelek. Ini nasihat. Maka setiap orang beriman dijanjikan oleh Allah surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Ini nasihat yang berkata Imam bin Bas, hendaknya manusia merasa malu kalau mereka suka mencela sesama mukmin. Kalau di dunia suka mencela mukmin dengan demikian, dengan ucapan begini, dengan ucapan begitu, kata-kata yang kotor seperti ini dan seperti itu, malulah mereka nanti di surga, karena Allah temukan orang yang beriman itu. Padahal di surga itu tidak ada kalimat yang keluar kecuali apa? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ucapan-ucapan yang baik. Tidak ada ucapan yang buruk. Nasihat, mulai hari ini kita mulai menjaga lisan kita. Jangan mencela orang lain, jangan memburukkan orang lain. Boleh jadi orang yang kita cela itu dia ahli surga. Boleh jadi orang yang kita cela itu sudah diampuni oleh Allah. Boleh jadi yang kita cela itu orang yang lebih baik di sisi Allah dibandingkan kita yang mencelanya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini penjelasan singkat tentang hadis pertama dari bab memberikan kabar gembira dari Abu Ibrahim, atau dikenal dengan Abu Muawiyah atau Abu Muhammad, atau disebut dengan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan. Tahlilan atau panggilan atau sebutan? Iya. Sudah? Kan. Adapun tentang bagaimana memanggil ahlul bait, ya boleh kalau memang dia ahlul bait. Karena memang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an liyutahhira ankum rijsa ahlul bait, agar Allah menghapuskan kenajisan dan kotoran-kotoran dosa dari diri kalian wahai ahlul bait. Jika memang dia ahlul bait, maka kita mengatakan Ali ahlul bait benar, Fatimah ahlul bait benar, Aisyah ahlul bait benar, karena Aisyah itu ahlul bait. Ayat tentang liyutahhiru ankum rijsa itu ayat yang turun mensucikan tentang siapa? Aisyah, ini benar. Kalau orang belakangan mengatakan dirinya sebagai ahlul bait, maka kita katakan kalau toh dia mengaku sebagai ahlul bait, kalau tingkah lakunya menyisi syariat, itu tidak akan menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Ta'ala. Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah tu inji nafsak, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu sendiri, karena aku tidak sanggup menyelamatkanmu bila Allah menghendaki yang lainnya. Untuk mengokam akal alaihi wasallam. Itu Fatimah. Yang Nabi sudah mengatakan bahwa Fatimah itu wanita pemimpin wanita ahli surga. Ya, kalau orang belakangan mengatakan saya ini ahlul bait, kemudian dia maksum gitu. Maksum artinya dia boleh berbuat apa saja. Bahkan mungkin dia menganggap dirinya bisa mengetahui kehidupan surga, atau bahkan dia menganggap kalau orang jadi pengikutnya pasti masuk surga. Ya nanti dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu punya apa? Dosa-dosa. Tidak terkecuali Fatimah, tidak terkecuali Ali bin Abi Thalib pernah melakukan salah. Tapi kebaikan-kebaikan mereka yang banyak ini menjadikan dihapuskannya dosa-dosa mereka, insyaallah. Maka kita katakan dalam masalah ini, kalau orang yang belakangan, mana yang menjamin mereka? Enggak ada. Nah, sebutan tentang apa tadi? Habib, ini sebutan di negeri kita saja, Pak. Habib ini mungkin maknanya Habib ini orang yang
dicintai atau orang yang disukai dan disayangi oleh umat, maka disebut dengan habib. Ya kalau memang tujuannya untuk menjadikan penghormatan kepada orang ini, wallahu alam bishawab, bukan termasuk perkara yang diharamkan, tapi bukan menjadi sebuah indikasi kalau sudah habib itu berbeda tingkatannya dengan ini. Yang perlu dicatat. Kalau ada orang mengatakan kalau sudah habib itu udah beda, Ustaz, bisa mengeluarkan stempel ahli surga misalnya, bisa. Kalau sudah habib itu sudah boleh berbuat apa saja yang dia mau, ya nggak boleh, nggak boleh. Wallahu alam bisa. Saya ingin luruskan, nggak setiap orang yang disebut habib itu pasti surga. Tidak demikian. Bahkan di akhir zaman tidak ada nas yang menyebutkan tentang habib pasti surga, nggak ada. Dan saya juga ingin meluruskan bahwa tidak setiap yang disebutkan habib itu seperti habib di negeri kita. Tidak. Masih banyak mereka-mereka yang disebut habib yang memperjuangkan Islam ini dengan apa yang hak, insyaallah. Bukan habib gadungan ya. Maksudnya gara-gara dia mengatakan keturunan Rasulullah, kemudian nerima harta sedekah. Kan keluarga Rasulullah nggak boleh memakan harta sedekah, hukumnya haram. Walhasil itu bukan perkara yang diharamkan menyebut seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Nah. Iya, silakan. Umumnya terjadi di zaman Nabi, nisbah kunyah itu kepada anak yang pertama. Nisbah anak itu kepada anak yang pertama. Rasulullah itu Abul Qasim. Nah, Umar bin Khattab itu Abu Hafsin. Tapi mereka mengatakan itu bukan anaknya Umar yang disebut dengan Hafsin. Anak Umar namanya Hafsah. Hafsin di sini karena dilihat dari sifatnya Umar yang seperti Hafiz. Hafiz itu apa? Singa artinya. Wallahu a'lam. Kemudian juga Abu Qatadah itu adalah anak pertamanya yang bernama Qatadah. Dan yang lain-lainnya. Jadi kalau memang mau menisbatkan kunyah itu kepada anak yang pertama. Tetapi sebagian ulama seperti Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan ya enggak masalah kalau misalnya anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki, dia ingin disebut dengan kunyah anak laki-lakinya. Itu juga boleh, enggak ada masalah. Mana yang masyhur padanya maka dia boleh disebut dengan kunyahnya itu. Tapi umumnya kunyah itu dinisbahkan kepada anak yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau nggak ada kita cukup sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.